Halo teman-teman, jadi sekarang kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai corporate branding and corporate reputation dengan anggota kelompok yang pertama Lisa Novitasari, yang kedua Teddy Asfarilla, yang ketiga Yesi Isnaini Rahma, dan yang keempat adalah Yuda Oktana. So, tunggu ya guys. Pada era revolusi 4.0 mengantarkan kita pada kehidupan yang serba canggih dan sangat kompleks pada semua sendi kehidupan. Tak dapat dipungkiri bahwa hal ini juga mendorong dan memaksa perusahaan untuk menancapkan akar nan kokoh menghujam ke dalam tanah dan memiliki batang yang kuat untuk menopang terpaan angin. Hal ini erat kaitannya dengan citra dan reputasi perusahaan. Agar dapat membangun reputasi yang bagus, sebuah perusahaan harus jeli membangun citra baik di pikiran khalayaknya. Karena citra adalah gambaran mental, sedangkan reputasi merupakan rekam jejak. Menurut Bhavani dalam Argento 2013. Citra dan reputasi ini menjadi aset yang amat berharga bagi sebuah perusahaan maupun organisasi, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam perjalanannya, perusahaan perlu melakukan usaha atau tindakan yang dapat menyebarluaskan dan memberikan kesan perusahaan tersebut di tengah-tengah khalayak. Misalnya, corporate branding. Corporate branding adalah upaya di mana sebuah perusahaan menggunakan nama merek perusahaan mereka sebagai upaya pengiklanan atas keseluruhan identitas bisnis pada semua saluran komunikasi. Sedangkan corporate reputation menurut Karokose 2008, konsep reputasi terdiri atas dua elemen, yaitu identity dan image. Sedangkan identity menjelaskan bagaimana organisasi diterima dalam kalangan stakeholder internal, sedangkan image merupakan gambaran dari persepsi stakeholder eksternal. Oleh karena itu, kelompok 2 akan mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan corporate branding dan corporate reputation. Pertama, kita akan membahas mengenai apa sih itu corporate branding. Corporate branding adalah di mana nama perusahaan dijadikan nama brand. Dan di sini produk cemerlang lebih banyak dijelaskan dalam istilah alfanumerik atau huruf dan tidak memiliki nama barang yang khas. Misalnya Gucci. Corporate branding memberikan kekuatan nilai dan posisi pada setiap produk serta menghemat biaya periklanan dan promosi. Corporate branding lebih menekankan pada sebuah organisasi itu sendiri dibandingkan dengan produk-produk yang diciptakan dan dipasarkan oleh perusahaan tersebut, mewakili poin utama dari sebuah diferensiasi dan competitive advantage dalam sebuah pasar menurut Kurz, Antorini, dan Scraba 2005. Sedangkan menurut Eicher 2004 mengatakan bahwa sebagai sebuah merek yang mewakili apa yang akan diberikan oleh sebuah organisasi dan berdiri di belakang penawaran tersebut, sebuah corporate branding didefinisikan sebagai suatu hal yang terpenting bagi sebuah organisasi. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa corporate branding merupakan penerapan dari penggunaan nama perusahaan sebagai suatu merek produk. Nama perusahaan digunakan sebagai penjamin dari kualitas sebuah produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini merupakan sebuah usaha perusahaan dalam memperluas corporate brand equity untuk menciptakan pengakuan atas merek produk atau brand recognition. Sebagai contoh, Walt Disney selalu memasukkan kata Disney di hampir semua nama produknya, belum lagi perusahaan-perusahaan lain seperti IBM, Pepsi, dan Coca-Cola. Menurut Eicher 2004, ada 5 hal terpenting dalam membangun sebuah corporate branding. Pertama, people. People merupakan sumber daya manusia yang ada pada perusahaan, terutama pada perusahaan jasa yang memberikan pelayanan secara langsung. Sangat berpengaruh pada pembentukan image dan sebuah corporate brand. Yang kedua, values and priorities. Yang terpenting dalam sebuah perusahaan adalah nilai-nilai prioritas. Nilai-nilai dan prioritas apa yang akan dipegang teguh oleh perusahaan meski dalam keadaan sulit sekalipun. Hal inilah yang akan menjadi dasar penentuan strategi bisnis perusahaan. Yang ketiga, innovation. Sebuah organisasi yang memiliki citra sebagai perusahaan yang berinovasi tinggi akan mampu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Dari beberapa studi kasus yang pernah dilakukan, sebuah inovasi mampu meningkatkan penerimaan konsumen terhadap produk-produk baru yang ditawarkan oleh perusahaan.
Yang keempat, perceived quality. Apakah yang sebuah perusahaan dipersepsikan untuk memiliki kualitas yang tinggi dalam memenuhi janji merek? Apakah perusahaan dapat dipercaya? Atau kualitas yang dipersepsikan oleh konsumen? Membutuhkan sebuah komitmen akan kualitas dari suatu organisasi. Hal ini memiliki pengaruh terhadap ROI sebuah perusahaan. Namun, menciptakan sebuah perceived quality nyatanya lebih sulit daripada menciptakan persepsi inovatif. Yang kelima, concern for customers. Sebuah perusahaan harus memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap konsumen. Konsumen perlu merasa bahwa mereka dihargai dan diperlakukan dengan prioritas yang tinggi. Maka, konsumen akan membicarakan hal yang baik mengenai perusahaan. Yang kedua, membahas mengenai corporate reputation. Reputasi perusahaan dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang sehingga memiliki sejumlah definisi berbeda satu sama yang lainnya. Menurut Larkin tahun 2003, beliau mengatakan bahwa reputasi merefleksikan bona fiditas nama suatu perusahaan menurut pandangan lembaga atau kelompok tertentu yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Seperti diungkapkannya sebelumnya oleh Barney tahun 1991, mengatakan bahwa reputasi merupakan salah satu elemen kunci intangible resources yang akan menjadi sumber dari penciptaan kondisi keunggulan daya saing berkelanjutan atau yang disebut dengan sustainable competitive advantage suatu perusahaan. Kemudian, menurut Hall 1992 mendeskripsikan intangible resources sebagai bahan mentah atau feedstock, kapabilitas berada capability differential yang menciptakan keunggulan daya saing berkelanjutan dan kinerja perusahaan yang superior. Persepsi ini sejalan dengan definisi dengan Larkin tahun 2003 yang menyatakan bahwa reputasi adalah suatu aset yang berharga, di mana elemen-elemennya dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan menyediakan suatu sumber daya dari keunggulan daya saing. Sedangkan menurut Dowling 2001 mengindikasikan bahwa reputasi perusahaan yang baik dapat menutupi aspek keuangan dan operasional perusahaan. Ada dua variabel-variabel pembentuk reputasi perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab sosial atau social responsibility. Tanggung jawab sosial perusahaan atau bisa disebut corporate social responsibility atau CSR merupakan salah satu faktor paling dominan yang menentukan reputasi perusahaan. Tanggung jawab sosial adalah kepedulian suatu perusahaan terhadap lingkungannya, terutama cara-cara perusahaan tersebut menangani individu-individu yang ada di sekitarnya, menurut Suta tahun 2006. Kepedulian suatu perusahaan terhadap lingkungannya yang lebih luas dapat mempengaruhi penilaian publik terhadap perusahaan tersebut. Dengan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap lingkungannya sekitarnya, suatu perusahaan juga dapat menggalang hubungan yang saling menguntungkan terhadap para stakeholder-nya. Yang kedua, tata kelola perusahaan atau corporate governance. Corporate governance atau CG dimaknakan sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sesuai dengan harapan para pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan bisnis perusahaan. Menurut Suta tahun 2006, CG sebagai sebuah sistem merupakan suatu landasan operasional yang menjadi acuan dasar mekanisme checks and balance atas pengelolaan perusahaan yang agar dapat mengantisipasi peluang pengelolaan yang menyimpang. Berakhirnya penjelasan dari corporate reputation, maka berakhirlah masa penjelasan mengenai corporate reputation dan corporate branding. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan kata pada penjelasan ini. Sekali lagi kami mohon maaf. Kekurangan hanyalah milik manusia, kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akhiri, selamat siang.